Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Bersama saya Sahira Wahidah selaku host podcast kita pada hari ini di Nagari Limapure. Ini merupakan podcast perdana kita dan akan banyak nanti episode-episode baru yang akan kita tayangkan ke depannya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang adat dan budaya. Nah, untuk narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Afrian selaku Wali Nagari Kenagaran Limapurui, Kecamatan Limakoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube Nagari Limapure. Channel ini dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat Timopuri dan sekitarnya, sekaligus untuk seluruh dunia tentang Nagari Limapure. Channel ini dibuat oleh anak-anak KKN UNP periode 2025 untuk membantu dalam menyiarkan informasi seperti Limapure. Bersama saya, Sahira Wahidah, selaku host pada hari ini. Dan di samping saya telah ada Bapak Afrian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fian merupakan wali nagari dari Limapure. Selamat datang Bapak, selamat siang Bapak. Sama-sama Sahira. Senang bisa bertemu dengan Bapak hari ini dan bisa langsung mengobrol secara langsung tentang Nagari Limapure bersama Bapak. Ya, sama Sahira, kami pun juga dari pemerintah nagari juga senang dengan kehadiran adik-adik KKN yang menjadikan nagari kami salah satu tujuan tempat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Sahira dan kawan-kawan. Terima kasih Bang. Baik pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas tentang adat dan budaya dari Nagari Limapure. Kita tahu bahwa Nagari Limapure merupakan suatu nagari yang pasti sangat menjunjung tinggi adat dan budaya dan pasti dilestarikan sampai sekarang. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, lebih detail, kita akan langsung bertanya kepada Bapak Wali Nagari Limapure yaitu Bapak Afrian. Nah, baik Bapak, mungkin boleh kita langsung masuk saja ke pertanyaan Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana Pak kira-kira sejarah dari Nagari Limapure ini Pak gitu? Ya. Jadi, baik Sahira, mungkin tadi Sahira ingin melaksanakan podcast dengan kami di permintaan nagari. Mungkin ada yang dibahas podcast kita pada kali ini, terutama tentang masalah adat dan istiadat, bagaimana kebiasaan masyarakat di nagari kami, Nagari Limapure ini. Nah, seperti pertanyaan dari Sahira tadi tentang bagaimana asal-usul sampai nagari ini terbentuk dan bernama Nagari Limapure. Menurut sejarah memang tidak ada sejarah yang pasti atau yang bisa dijadikan landasan pasti dalam hal nama Nagari Limapure. Tapi ada beberapa sejarah, kalau sejarah itu dikaitkan dengan logika dan kebetulan tata bahasa, itu memang berdekatan. Jadi pada awal dahulu, Nagari Limapure ini memang menjadi bagian dari Nagari Kudu Gantiang. Jadi bagiannya namanya itu Gantiang Parambahan. Gantiang Parambahan. Nagari Limapure masuk dalam kawasan Limakoto Kampung Dalam. Limakoto Kampung Dalam. Nah, pada masa itu belum bernama lagi Limakoto dan juga belum ada nama Limapure. Nah, setiap daerah atau setiap kawasan itu dikepalai oleh salah seorang tokoh adat. Jadi pada waktu itu ada 4 tokoh adat yang ada di Kecamatan Limakoto Timur ini. Yang pertama itu Rangkayo Majolelo, itu berada kawasannya itu di Gunung Padang Alai. Kemudian Rangkayo Majosatya itu di Cepago Kampung Dalam. Kemudian Tumangguang Basa itu berada di daerah Kudu Gantiang. Dan Rangkayo Basa di daerah Sekucuan. Nah, di Limapure yang Gantiang Parambahan ini juga mengenal sistem adat 4 pengulu atau 4 pemuka adat. 4 pemuka adat. 4 pemuka adat tadi itu terdiri dari suku-suku yang ada di kawasan Nagari Limapure. Yaitu sukunya yang pertama yaitu suku Caniago, itu dikepalai dengan salah satu pengulunya yang menurut bahasa kami itu pengulu Bebeka Tanah dengan gelar atau gala yaitu Datuk Simarajo. Kemudian suku Mandailiang. Suku Mandailiang juga menjadi salah satu penghulu Bebeka Tanah di Nagari Limapure, dikepalai
dengan salah satu datuanya atau penghulunya dengan gelar itu Datuk Rajo Batungke Ameh. Datuk Rajo Batungke Ameh itu sukunya Mandailing. Nah, dari suku Pliang juga mendapat satu penghulu bingkai tanah, yaitu dengan gelar Datuk Bandosati. Dan satu lagi sukunya yaitu suku Tanjung, juga dikepalai dengan penghulu bingkai tanah dengan gelar yaitu Datuk Majolelo. Nah, dari keempat penghulu atau datuk ini menurut sejarah ini ya. Tapi walaupun itu sejarah, tentu kepastiannya tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu memang benar atau tidak. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita kaitkan dengan logika, itu termasuk bagaimana namanya? Bisa dijadikan sebagai boleh dijadikan itu suatu kebenaran, jadi seperti itulah. Nah, dari keempat penghulu tadi, menurut ceritanya atau sejarahnya, itu terjadi saling ketidakcocokan. Menurut orang Caniago, mereka lah yang hebat. Menurut orang Mandailing, mereka lah yang paling bisa menguasai wilayah. Menurut orang Pliang juga seperti itu. Maupun menurut orang Tanjung. Nah, melihat kegaduhan yang terjadi di Nagari Limopuru ini, sepakatlah Basa Lima Koto tadi mengadakan rapat, mendapatkan satu hasil keputusan atau kesimpulan bahwasanya bagaimana Nagari Limopuru ini itu bisa aman. Sepakatlah Basa mengatakan bahwasanya di Nagari Limopuru itu harus diletakkan Rajo satu di Nagari Limopuru. Diletakkan Rajo satu di Nagari Limopuru. Nah, sepakat juga lah penghulu tadi untuk meletakkan atau membawa Rajo ke Nagari Limopuru ini. Nah, menurut ceritanya, sejarahnya itu ada orang Mandailing di sini yang bernama itu di daerah Korong Tanah Taban, kalau tidak salah namanya itu Mawaki, itu mengatakan ada sanak saudara saya di daerah Sungai Sari, Kampung Mendang, orangnya cerdik pandai, orangnya pintar, arif bijaksana, dan bisa mengatasi semua masalah. Itu bisa kita letakkan jadi Rajo di Nagari Limopuru ini. Nah, dijemputlah yang dikatakan oleh Mawaki tadi ke Sungai Sari, Kampung Mendang. Kemudian diletakkan di sini, ditagaan Rajo, diangkat jadi Rajo di Nagari Limopuru dengan gelar Rajo Mudo Sultan Majolelo. Nah, karena yang tadi 4 penghulu dan Rajo sudah ada, tentu jumlahnya menjadi 5. Nah, dari 4 penghulu tadi menjadi 5, tentu kalau bakece orang kampung kami, limo pawie, seperti itu kata dasarnya. Jadi kata dasar Limopuru itu limo pawie, gitu. Nah, itu diambil dari kata-kata 4 penghulu ditambah 1 dengan Rajo. Jadi 4 penghulu tambah ciknya Rajo. Jadi limo pawi itu 5 rumpunnya, 5 apanya gitulah. Jadi dari 4 menjadi 5. Limo pawi tadi itu lama kelamaan berubah menjadi limau purui. Itulah dasar cerita adanya nama dari Limopuru ini. Tapi ada juga sebagian masyarakat mengatakan di Nagari Limopuru ini memang ada satu batang dulu, batang Limopuru. Batang Limopuru mungkin saya juga tahu itu batang Limopuru itu asam kan Limopuru. Memang dulu kabarnya memang ada batang tuh, tapi sama Bapak juga nggak tahu kan, karena kita kan baru lahir pada zaman sekarang. Nah, itulah dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Nah, berlandasan 2 cerita tadi, tentu kepastiannya tidak bisa kita pastikan, karena yang namanya sejarah dan cerita, dan kita pun tidak ada pada zaman itu, tentu kebenaran dan keabsahan cerita tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Cuma itu kan cerita dari mulut ke mulut yang beredar dari warga dan para pelaku-pelaku tetua-tua kita sebagai pelaku sejarah. Nah, itulah hasil dari nama Limopuru tadi, saya. Iya, Pak. Baik Bapak, terima kasih Pak telah memberikan ilmu baru kepada kami, Pak. Berarti ada 2 versi cerita ya, Pak. Diangkat dari tadi 4 penghulu dan 1 raja tadi dengan nama Limo Pawi. Kemudian jadi Limopuru lama-kelamaan. Kemudian ada sejarahnya, ada batangnya gitu Pak ya, Pak. Nah, dari cerita itu tadi, karena Nagari Limopuru ini udah tagak rajonya,
otomatis Nagari Limopuri tadi, yang pertamanya itu menjadi gabungan dari Nagari Kudu Gantiang dengan nama Nagari Gantiang Prambahan. Dengan adanya Rajo Tagak di Limopuri, itu Nagari Gantiang Prambahan tadi dibagi dua, yang satu menjadi Nagari Kudu Gantiang, yang satu menjadi Nagari Limopuri. Nagari Limopuri Kudu Gantiang itu dipegang oleh pucuk pimpin adatnya dengan gala tadi itu orang kaya itu mengobasa. Nah, di Nagari Limopuri pucuk adatnya yaitu Rajo Mudo Sultan Majolelo. Jadi untuk kecamatan Limokoto kloplah jadi 5 nagarinya. Itulah salah satu cikal bakal berdirinya kecamatan Limokoto Kampung Dalam. Limokoto Kampung Dalam itu terdiri dari 5 nagari. Yang pertama Capago Kampung Dalam, Sikucu, Gunung Padang Alai, Kudu Gantiang, dan Limopuri. Itulah yang dinamakan dengan kecamatan Limokoto Kampung Dalam. Satu nagari itu dikepalai oleh pucuk adat. Di Campago Kampung Dalam yaitu Rangkayo Maju Sakti, di Sikucu Rangkayo Basa, di Gunung Padang Alai Rangkayo Majolelo, di Kudu Gantiang Rangkayo Tumenggung Basa, dan Rajo Mudo Sultan Majolelo di Nagari Limopuri. Jadi selain dasar nagari, pemberian nama dari dasar nagari juga salah satu bakal atau cikal bakal pembentukan kecamatan Limokoto Kampung Dalam ini. Ya. Gitu, Zira. Wawasan yang sangat luas ya teman-teman semuanya yang diberikan oleh Bapak terkait sejarah dari Nagari Limopuri yang memang kita tidak tahu Pak apakah ini terkait kebenaran atau tidak, tapi ya namanya cerita rakyat ya itu diturunkan secara turun temurun dari lisan ke lisan gitu. Tidak tahu siapa yang membuat cerita ini pertama kali, namun ini bisa dijadikan sebuah adat dan budaya cerita rakyat yang bisa dipercayai oleh masyarakat Nagari Limopuri. Ini menarik sekali Pak, dan saya sebagai masyarakat Pariaman yang kemudian orang Pariaman asli juga baru tahu tentang cerita Limopuri ini Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Baik Pak, tentu di Nagari Limopuri itu ada adat istiadat yang dijalankan. Nah, untuk adat istiadat di Nagari ini yang dijalankan hingga sekarang itu kira-kira apa tuh Pak? Ya, jadi setiap daerah memang mempunyai adat istiadat. Kalau bahasa adatnya di Minangkabau ini, adatnya Sabuak, pusakonya Sence. Adatnya satu, pusakonya itu juga satu. Sence itu kan satu gitu. Jadi walaupun seperti itu, tentu pemakaian satu daerah tetap berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari tadi. Walaupun terkhusus untuk Limokoto Kampung Dalam. Limokoto Kampung Dalam, kita di Limokoto Kampung Dalam, kalau bahasa adatnya, adat Sabua, Pusako Sence, Sango Esagisi, Alaman Desa Lalu, tentu di setiap nagari juga pemakaiannya berbeda-beda. Dari segi berbedanya di mana? Tentu yang jadi pertanyaan sama adik-adik yang atau sama Saira. Di mana letak perbedaannya? Contohnya saja dalam melaksanakan nikah kawin. Kalau kita di Nagari Limopuri pas melaksanakan hari pesta itu malamnya baretong gitu. Ada acara baretongnya. Nah, ada lagi di kawasan Limokoto ini baretongnya juga ada, tapi tidak seperti di Nagari Limopuri. Nah, tidak di Nagari seperti di Nagari Limopuri. Itu salah satu perbedaannya. Jadi istiadat turun temurun yang dikokohkan oleh nenek moyang kita dulu itu memang dijalankan di setiap nagari. Seperti kami sampaikan tadi, walaupun ada SNC Pusako Sabuak, tapi pemakaian tiap nagari tentu ada perbedaan. Itulah yang dinamakan dengan adat Salingka Nagari tadi. Baik, Bapak. Jadi tadi Bapak menyinggung tentang tradisi Baetong Pak. Nah, kebetulan kemarin itu sempat ada barale juga Pak, kami sempat lihat. Dan memang masih dijalankan tradisi Baetong hingga sekarang. Dan itu termasuk menarik juga Pak bagi kami, karena mungkin di beberapa daerah itu tidak ada Pak gitu. Nah, di tradisi di sini masih dijalankan hingga sekarang. Nah, dan teman-teman saya mungkin dari luar, yang dari luar Sumbar itu kan mungkin belum mengenal tradisi Baetong. Nah, jadi kayak saya karena orang Pariaman juga dan masih melaksanakan tradisi Baetong juga di sana, dan saya sempat bercerita sedikit tentang tradisi Baetong itu Pak. Dan sekarang lebih banyak dapat dari Bapak tentang tradisi Baetong dan juga ada istiadat dari Nagari Limopuri. Kemudian apa Sera yang di Pariaman sedikit lagi Bapak tambahkan?
memang adat di Pariaman itu memang agak berbeda dengan adat-adat kita yang ada di Sumatera Barat. Iya. Kita di Pariaman dalam soal nikah kawin itu mengenal uang jemputan namanya atau uang hilang. Itu menjadi salah satu keunikan. Iya. Jadi kita sebagai Saira dan kawan-kawan sebagai generasi muda tidak perlu malu dengan masalah uang jemputan. Kalau ada bahasa orang di luar, oh orang Pariaman babali kok segala macam. Nah, gak boleh malu kita tentang itu. Karena letak keistimewaan Pariaman disitulah letaknya keunikannya. Nah, bagi generasi-generasi muda masyarakat Sumatera Barat khususnya yang mendengar pembicaraan kami pada siang hari ini, mungkin sedikit dari kami bahwasanya tentang masalah uang jemputan itu nggak perlu takut mengenai masalah uang jemputan. Mungkin Saira juga orang Pariaman, Saira tahu bagaimana masalah uang jemputan. Uang jemputan itu kan uang adat namanya. Bagaimana pihak si perempuan tadi menghargai pihak laki-laki tadi, karena memang anak laki-lakinya itu akan dijadikan suami oleh anaknya. Bagaimana bentuk penghargaan kepada keluarga si mempelai pria tadi. Nah, dalam soal uang jemputan tadi, itu kalau kami di Limopuri, berapa jemputannya itu pasti akan dikembalikan lagi. Walaupun tidak full, tapi setidaknya 3/4 itu pasti kami kembalikan. Nah, Bagaimana caranya untuk memulangkan kembali uang jemputan tadi? Jadi di sini di Pariaman ini itu ada namanya menduo kali. Iya. Cara menduo kali pihak perempuan datang lagi ke keluarga laki-laki itu membawa sambal, makanan dan segala macam. Nah pulangnya si mempelai perempuan tadi juga dikasih tanda matanya atau cendera matanya itu berupa emas juga. Kalau kami di Nagari Limopuri itu 3/4 minimal itu separuh lebih kurang. Itu wajib kami serahkan kembali kepada pihak perempuan. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan di sini, jangan pernah takut untuk menjadikan laki-laki Pariaman sebagai suami. Karena kalau masalah uang jemputan itu pasti akan kembali lagi kepada pihak perempuan. Nah, salah satu keunikan bagi kita di Pariaman ini, bagaimana uang jemputan tadi menjadikan anak kita yang laki-laki tadi sebagai menantu itu betul-betul dihargai. Ya, orang di Sumatera Barat yang paling menghargai menantu laki-lakinya cuma ada di Pariaman. Di kabupaten dan kota lain tidak ada. Di Pariaman, kita sebagai laki-laki, sebagai menantu di rumah istri kita, itu dijadikan layaknya sebagai raja. Kita di situ tidak boleh itu. Kalau siap makan, mengangkat piring ke dapur atau segala macamnya, itu pantang bagi kami orang Pariaman. Memang tidak dibolehkan. Kita orang Pariaman itu di rumah mertua itu layaknya memang seperti raja. Tidak boleh ngapa-ngapain, karena memang kita dijemput. Artinya kita dijemput ke situ. Itulah letak keunikannya. Ada yang dari daerah lain mungkin tidak sampai seperti itu. Itulah Bapak katakan, salah satu menantu yang paling berharga di di provinsi Sumatera Barat ini orang Pariaman. Orang Pariaman menantu ini betul-betul dihargai. Kabarnya zaman dahulu, kalau menantunya tidur di dalam kamar, itu anak-anak banyak bermain di luar, di ruang tamu itu, menantunya tidur, itu marah tuh ibu mertua itu. Jangan mau makan diskon, sultan nondok tuh. Itu kayak. Itulah salah satu keistimewaan dari kita masyarakat Padang Pariaman atau Pariaman pada umumnya. Jadi itu menurut. Baik Bapak, terima kasih. Wawasan baru lagi teman-teman semuanya. Tadi ada tradisi baitong yang dijelaskan oleh Bapak. Terus ada tradisi uang jampui yang ada di Pariaman. Nah mungkin Pak, kebanyakan orang tuh tahu memang kita menjemput pihak perempuan, menjemput laki-laki itu kayak pure semuanya diberikan uang kepada laki-laki. Jadi mereka tidak, ya Pak. Jadi mereka tuh tidak tahu bahwa sebenarnya uang itu dikembalikan gitu Pak. Dikembalikan berupa nanti pas malam baretong itu, kalau di kami di Nagari Limopuri di Pariaman Nila, malam panyiriah namanya. Jadi panyirihan namanya. Panyiriah itu kita mencari duit, tetangga-tetangga ipar bisan tuh datang ke rumah kita menyumbang, memberikan uangnya kepada kita kan, itu kita hitung secara bersama-sama. Itu nini mama beserta dengan orang Semando itu yang menentukan berapa yang akan kita kasihkan lagi ke pihak mempelai wanita tadi. Itu malam menjadi tadi.
Kalau dulu itu kalau banyak dapat duitnya tuh saya kira, ya pas malam menyirih atau malam berhitung tadi banyak dapat duitnya, banyak lagi kembaliannya. Malahan itu dari jemputannya biasanya itu kalau misalnya jemputannya 10 juta itu bisa-bisa kembalinya 15 juta sampai 20 juta. Tergantung berapa banyak uang yang dapat pas malam berhitung tadi. Nah, itulah seperti Bapak katakan tadi, jangan kita jadikan uang jemput itu sebagai momok. Jangan sampai gara-gara itu banyak kemenakan kita, anak-anak kita dia suka tapi terhalang oleh adat, karena memang pencerahan adat ini tidak sampai. Tentu adat Pariaman salah satu termasuk adat yang paling menakutkan dalam pemikiran mereka yang di luar Pariaman. Jadi itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi banyak sekali ya teman-teman semuanya ilmu baru yang diberikan Bapak agar kita tuh tidak salah kaprah ya Pak, memahaminya gitu Pak. Benar Pak, saya juga sangat menyukai sejarah Pak. Jadi muncul pertanyaan, uang jemputan itu apakah ditentukan berdasarkan apa gitu Pak? Untuk misalnya satu orang tuh misalnya uang jemputannya tuh didasarkan pada apa statusnya atau apanya gitu Pak? Oh enggak. Jadi disitulah letak keunikan adat Pariaman. Uang jemputan itu bukan berdasarkan suatu kewajiban. Tidak kewajiban. Cuma yang menjemput marapulai memang wajib. Yang menjemput marapulai tadi dijemput dengan adat. Kan itu. Menjemput itu bukan dengan uang. Uang cuma sebagai penyerta. Jadi itulah kami katakan tadi, uang itu bagaimana bentuk penghargaan dari pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Sifatnya tidak wajib. Banyak kok di negara kita yang tidak ada pakai uang jemputan karena berdasarkan suka sama suka. Iya. Sekarang musim sudah bertukar, masa sudah berganti. Kalau dahulu, zaman dulu mungkin setiap orang yang melaksanakan perkawinan itu banyak yang dijodohkan. Sekarang zamannya nggak begitu lagi Saira. Sekarang kita kayak Saira punya pacar, tentu sudah banyak komunikasi yang dijalin dulu, terutama tentang masalah jemputan tadi. Nah, banyak itu tuh yang tidak ada pakai uang jemputan. Uang jemputan bukan suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban. Nah, malahan ada suatu nagari di Kabupaten Padang Pariaman ini itu mengatakan uang jemputan itu urusanlah dengan keluarga saja. Itu ada itu suatu negara di Kabupaten Padang Pariaman ini. Kalau sama kami ini Mama cukup bagaimana menjemput marapulai saja. Jadi uang jemputan tadi antara keluarga saja. Bagaimana kesepakatan kedua belah pihak sesama keluarga, tidak ditentukan oleh Nini Mama. Nah, saking longgarnya itulah adat Pariaman ini. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus menjemput, tidak. Ya, jemputan itu cuma kesepakatan. Nah, seperti kata Saira tadi, apakah itu dilihat dari statusnya apa semacam? Itulah seperti Bapak sampaikan, tidak ada. Kalau memang sanggup mengasih uang jemputan boleh. Kalau tidak, yang namanya anaknya, yang calon anaknya dengan calonnya sudah suka sama suka, bagaimana kita lagi mau menghalangi niat mereka? Sementara niat dari anak-anak kita adalah melaksanakan perkawinan atau pernikahan yang memang itu merupakan suatu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Jadi sistemnya itu longgar ya Pak, tidak memaksa juga ya Pak untuk uang jemputan ini. Iya. Nah, kadang-kadang kan itu yang jadi di daerah-daerah luar, semacam daerah luar dari luar Pariaman lah kan, mengatakan laki-laki di Pariaman babadi. Mungkin dalam pikiran para saudara-saudara kita di luar Pariaman, saking apanya ada di Pariaman, sesuatu yang menakutkan tadi. Malah ada orang yang saling mencintai, satu pasangan yang saling mencintai, tapi memang terbentur gara-gara adat, itu mereka tidak sampai menikah. Kan ada seperti itu. Nah, kenyataan terjadi di lapang tidak seperti yang menakutkan, seperti yang dikatakan oleh orang. Pariaman, bagi kami orang Pariaman, itu suatu adat yang unik dan keistimewaannya. Dan kami pun bangga jadi orang Pariaman dengan segala macam keunikan dan keistimewaan adat istiadatnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat bagus dan dapat menambah ilmu baru, wawasan baru bagi kami terkait
tradisi dan adat istiadat dari Nagari Mapore dan juga Pariaman ya Pak, dan dipakai juga Pariaman ya Pak. Baik Bapak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Selanjutnya itu kami ingin menanyakan tentang peran Nenek Mama Pak dalam peran Nenek Mama atau tokoh adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari ini Pak gitu. Jadi peran Nenek Mama dalam kehidupan sehari-hari memang sudah terjadi dari dahulu. Sebelum negara ini ada, pemerintahan ada, masyarakat di Minangkabau itu sudah diatur oleh Nenek Mama. Kalau tidak salah pada abad ke-13 ada seorang pengembara Arab yang bernama Ibnu Batutah. Itu seorang pengembara Arab. Itu pernah datang ke daerah Minangkabau ini. Tandanya menurut buku yang pernah Bapak baca kan, tandanya daerah Minangkabau di mana hari tepat pukul jam 12 siang, matahari tepat di atas ubun-ubun atau di atas kepala. Itu menandakan daerah itu adalah daerah Khatulistiwa, kan itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana peranan Nenek Mama? Peranan Nenek Mama itu sangat vital sekali. Jadi Bapak sampaikan kan, bukan saja sekarang, dari dahulu sebelum pemerintahan ada, sebelum republik ada, di Minangkabau masyarakatnya sudah tersusun rapi dengan adat istiadat. Sudah tersusun rapi dengan adat istiadat. Itulah para pemuka-pemuka adat, nenek-nenek mama kita, para penghulu memang menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Dia bisa mengatur sanak kemenakannya sehingga memang tertata rapi dalam bagaimana pergaulan sehari-hari dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, yang jadi persoalan bukan itu sekarang, saya untuk adik-adik yang lain. Bagaimana fungsi nenek mama itu memang jauh berkurang dibandingkan dengan yang dulu. Memang dengan semakin majunya zaman, mungkin agak tergerus juga peranan nenek mama yang ada di Nagari maupun di lingkungan di mana mereka berasal. Dahulu peranan nenek mama itu sangat vital. Dulu duduk mama di lapau, itu tuh datang kemenakan, itu kemenakan tadi tak akan lama duduk di lapau itu. Begitu saking menghargai mama. Nah, sekarang yang mama tadi, seperti Bapak sampaikan tadi, fungsinya tuh mungkin karena kemajuan zaman atau segala macam, atau memang kebiasaan-kebiasaan yang membuat agak hilang agak hilang marwah dari mama tadi, mama tersebut. Kalau Bapak lihat sekarang fungsi nenek mama itu, ini mohon maaf, mungkin agak sedikit Bapak bercerita. Ya, fungsi nenek mama kalau bagi Bapak sekarang cuma sebagai bagaimana kata-kata penghias bibir. Setiap sambutan memang ya yang kami hormati dan kami istimewakan. Nenek mama nanggadang basa batuah, kapai tampai petanya ke pulang tampai berito. Tapi itu cuma sebagai kata-kata penghias bibir. Sementara implementasinya di lapangan sudah tidak ada lagi terjadi. Nah, apa sebabnya sampai terjadi seperti itu? Memang karakter dari mama-mama tersebut memang ada sebabnya, termasuk dengan keluarganya. Kalau dulu kemanakan sama mak seadanya, kemanakan orang itu kemenakan kita. Dimarahi kemenakan kita, dimarahi kemenakan orang. Kalau sekarang zamannya Zaira, jangankan kita memarahi atau menegur kemenakan orang, kemenakan kandung kita aja kita marahi bapak ibu dan saudara kita. Itulah kondisinya sekarang. Tapi secara basicnya memang peranan nenek mama itu memang sangat vital di Nagari. Terkhusus kita di Nagari Limopure, kami di permintaan Nagari memang meletakkan nenek mama memang di atas pucuk pimpinan adat yang ada di Nagari. Memang tempat kami Batanyo, memang itu kami lakukan. Tempat kami berkonsultasi, berkoordinasi bagaimana kita menjalankan pemerintahan yang kita sinkronkan dengan adat istiadat. Dan alhamdulillah itu terjadi di Nagari Limopure. Sehingga di Nagari Limopure memang seperti yang sama-sama saya ketahui, kita tetap aman, tidak ada benturan, tidak ada pergesekan antara pemerintahan Nagari dengan nenek mama. Karena memang kita saling menghargai. Pemerintahan Nagari meletakkan nenek mama di atas segalanya. Memang kita letakkan nenek mama kita, kapai sampai Batanyo, kapulang sampai Babar itu. Nah, nenek mama pun seperti itu juga kita ada kami di pemerintahan Nagari. Jadi karena adanya saling menghargai tadi, sehingga pergesekan dan bentur-benturan antara pemerintahan Nagari dan nenek mama itu memang tidak ada di negara kami. Tapi secara umumnya peranan nenek mama itu sangat banyak yang ada di negara kami. Gitu itu.
Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya terkait para nenek mama di Nagari Lima Puri. Dan tentu teman-teman kita tahu bahwa para nenek mama itu sangat vital dan sangat penting di Nagari Lima Puri. Dan juga tadi Bapak jelaskan mungkin ada sedikit pergeseran entah karena perkembangan zaman ya Pak ya. Tapi semoga kedepannya itu para nenek mama itu karena kita tahu peran nenek mama dihargai sekali Pak, dan memang terlihat sih Pak ketika kami sampai di sini memang Bapak pun sebagai wali negari sangat menghargai nenek mama gitu Pak. Jadi ini merupakan ilmu baru bagi kami, baik mahasiswa KKN dan juga seluruh masyarakat nantinya. Terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak, pertanyaan kami itu tentang upacara adat Pak gitu. Apakah ada upacara adat yang memang menjadi ciri khas di negari ini Pak? Dan kapan biasanya itu dilaksanakan? Jadi upacara adat itu memang diadakan di nagari, seperti pengangkatan penghulu yang ada di nagari. Itu setiap pengangkatan penghulu itu tetap dilaksanakan upacara adat. Itu sering terjadi di nagari kami. Memang penghulu itu kan patah tumbas hilang berganti. Iya, dari mama turun ke bahu, dari mama turun ke belakang. Dari kepala turun ke bahu. Itu. Jadi setiap penghulu yang meninggal itu tetap kepewarisan galanya tadi memang harus dijalankan. Nah, untuk pengangkatannya tadi itulah dilakukan upacara adat pengangkatan penghulu. Tapi kearifan lokal yang lain banyak juga yang ada di negari kami, terutama tentang kearifan lokal, suatu budaya, keagamaan. Ya, di sini di Pariaman, terkhusus dulu kita bicara di Lima Puri. Setiap perayaan Maulid Nabi itu memang lebih sering kita temui di surau-surau atau masjid itu berserapalanam namanya. Memang diperingati dengan cara berserapalanam atau badikia kalau cara kami ya. Itu salah satu perayaan yang berdasarkan memang kearifan lokal dari suatu daerah. Memang tidak ada kita temui di daerah lain di luar seperti di Jawa itu segala macamnya. Tapi bagi kami itu letaknya keistimewaan kearifan lokal tadi. Jadi kalau masalah perayaan adat itu ada seperti pengangkatan penghulu itu tetap kami lakukan untuk perayaan adatnya. Jadi itu saya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik pemirsa semuanya, berarti di Nagari Lima Puri untuk upacara adat yang memang menjadi ciri khas ada di pengangkatan penghulu yang memang sampai sekarang terus dijalankan oleh Nagari Lima Puri, dan ada juga perayaan-perayaan kayak keagamaan lainnya yaitu Maulid Nabi. Nah Bapak, saya kemarin itu sempat ngobrol sama Bang Iwan selaku sekretaris, itu katanya Lima Puri termasuk salah satu nagari yang menjuarai NTQ selalu di tingkat keagamaan. Sudah 7 kali itu nagari Lima Puri tetap mendapatkan peringkat yang terbaik di Kecamatan Lima Koto Timur. Tetap juara bertahan, malam pialanya itu sudah ada jadi piala tetap. Dan ini piala yang baru ini piala tetapnya juga ada kan. Itu sedang bikinkan lagi piala yang baru. Itu menjadi satu kebanggaan bagi kami di Kecamatan Lima Koto. Bagaimana kita membudayakan kebiasaan mengaji tadi, guru TPSA itu jalan semuanya. Kita di Pemerintah Nagari tetap memberikan apresiasi yang tinggi untuk guru-guru TPA TPSA kita, termasuk juga dengan guru-guru pondok Al-Quran kita. Nah, sinergi tadi itulah yang membuat Nagari Lima Puri tetap menjadi yang terbaik atau yang terdepan dalam hal musawakat tilawatil Quran tadi. Itu berkat kerjasama kita, Pemerintah Nagari bersinergi dengan guru TPA, TPSA tadi itu saya rasa. Baik Bapak, memang pas datang ke sini teman-teman semua ini kan ada yang ikut berpartisipasi dalam ini Pak, ngaji anak-anak ini di TPA-nya atau TPSA-nya, dan mereka kagum ternyata anak-anak Nagari Lima Puri itu iramanya bagus-bagus ya gitu, kami jadi kagum gitu. Dan emang setiap malam itu selalu terdengar ada tadarus juga Pak di dekat korong kami gitu Pak. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat membanggakan juga karena kami bisa KKN di sini, dan itu juga menjadi motivasi kami untuk membuat proker kami yaitu 1 Muharram nanti Pak gitu. Bapak Cera, memang seperti Bapak sampaikan dulu, nagari kami memang kecil, tapi kami yakin masyarakatnya penuh dengan keramahan, selalu welcome dengan kedatangan para tamu-tamu, terutama adik-adik KKN. Itu
Itulah sebabnya Nagari Limopuri menjadi salah satu tujuan dari kampus-kampus untuk meletakkan anak KKN-nya di sini. Nah, itu kami memang sering menerima anak KKN. Alhamdulillah anak KKN sangat betah ada di Nagari Limopuri. Malahan ada yang kemarin yang itu dari Universitas Nahdlatul Ulama ber-KKN di sini itu langsung menikah dengan orang sini. Ya, jadi kami jadikan orang Semando di sini. Nemu jodoh ya Pak? Iya, nemu jodohnya di sini. Dia laki-laki, dapat jodohnya di sini, langsung pesta, langsung nikah. Sekarang jadi orang Semando di Nagari Limopuri. Ya, nah, itulah menandakan bagaimana masyarakat kami itu terbuka untuk kedatangan para tamu-tamu dari luar, terkhusus untuk adik-adik yang melaksanakan KKN di negara kami. Jadi itu saya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Sangat senang rasanya bisa dapat sambutan yang hangat dari Bapak dan rekan nagari lainnya terkait kami KKN di sini. Mungkin selanjutnya Bapak akan ke pertanyaan selanjutnya Bapak untuk acara kita hari ini itu terkait nilai-nilai budaya Pak. Nah, nilai-nilai budaya apa yang mungkin diajarkan secara turun-temurun kepada generasi muda saat ini Pak? Nilai-nilai budaya yang ada di Nagari Limopuri itu seperti Bapak sampaikan tadi, termasuk dengan kearifan lokalnya masing-masing. Banyak nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek mama kita kepada kita sebagai sanak menakan. Bagaimana kita lebih mencintai lingkungan, peka terhadap keadaan orang sekeliling, bergotong royong, itu kan salah satu nilai budaya yang diajarkan oleh nenek mama kita. Nah, itu memang terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan mudah-mudahan walaupun tergerus dengan perkembangan zaman, kami pun dari nenek-nenek mama tetap berusaha bagaimana nilai-nilai budaya ini tetap lestari. Yang namanya abadi itu tidak mungkin, karena yang abadi itu adalah sifat Allah, memang kita lestari kan? Lestari itu ke depannya. Nah, berbicara tentang adat atau nilai-nilai budaya yang ada di Nagari maupun di Minangkabau, kita menjadi salah satu suku yang cukup unik di dunia malah. Iya ya Pak. Bukan saja di Sumatera Barat, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Dengan sistem matrilinealnya, masyarakat Minangkabau itu mendapat suatu keistimewaan dengan mengambil garis keibuan sebagai garis keturunan. Nah, itulah keistimewaannya. Dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat Minangkabau sudah terbiasa dengan pemakaian yang salah sebenarnya saya. Tapi disitulah letak uniknya Minangkabau, letak uniknya adat kita kan, keseharian kita. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan sebenarnya banyak yang salah. Apa contohnya? Seperti menjahit baju, nah, kan itu, memotong kain, memotong baju, membuka lapau, menanak nasi, itu kan sebenarnya kata-kata salah itu. Membuka lapau, masa lapau mau dibuka kan gitu, masa toko mau dibuka kan nggak mungkin. Menjahit baju, mungkin baju nggak siap pun dijahit lagi, yang dijahit itu kan bahan. Menanak nasi, masa ya nasi di tanah lagi, yang di tanah kan beras. Nah, itulah letak uniknya. Tapi karena yang mengucapkan dan yang menerima itu bisa saling memahami, yang salah tadi menjadi betul akhirnya. Menjadi betul. Ya, itulah letak keunikan dari masyarakat kita di Minangkabau, khusus di Kabupaten Parahyangan, karena kita bicara Kabupaten Parahyangan. Satu lagi, memang bagaimana kita melestarikan budaya tersebut tentu butuh kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan lingkungan nenek mama. Harapan kami para nenek mama tetap tegak dengan pendiriannya sepanjang kenenek mamaannya, tanpa ada kepentingan lain yang bersifatkan pribadi dan kelompok. Kita tetap bagaimana kita menjadikan kemenakan kita sebagai prioritas utama, sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari kita sekarang yang ada di posisi kita sekarang. Bagaimana nanti rombongan Saira dan teman-teman itu bisa menjadikan kami jadi sebagai penerus kami di kemudian hari, bisa menjadi pemimpin-pemimpin, bisa menjadi panutan, kan itu salah satu yang sebenarnya kami harapkan untuk ke depannya. Jadi menjaga nilai-nilai kebudayaan itu sangat penting kita lakukan di Nagari. Karena dengan nilai-nilai kebudayaan itu akan menerbitkan atau menimbulkan suatu marwah bagi suatu daerah
yang bisa menghargai kebudayaan di daerahnya masing-masing. Kita harus punya ciri khas untuk itu. Salah satu keistimewaan suatu daerah tadi itu berdasarkan dari nilai-nilai kebudayaannya dan kearifan lokal dari suatu daerah tersebut atau dari daerahnya masing-masing. Jadi itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya terkait dengan nilai budaya ada di Nagari Lima Purwi. Jadi pemirsa sebenarnya banyak sekali ya Pak nilai budaya yang ada di Nagari Lima Purwi. Dan tentunya tadi Bapak berkata bahwa mengharapkan untuk anak-anak muda itu melanjutkan estafet kebudayaan ini ya Pak, agar tidak punah Pak. Seperti itu. Nah, itu memang kami sangat harapkan sekali. Itu dalam setiap kesempatan Bapak selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita. Karena memang masa sekarang ini memang masa-masa transisi, masa-masa bagaimana, masa-masa kritis lah kalau Pak. Kini berdasarkan survei di Sumatera Barat, peredaran narkoba di Sumatera Barat itu yang paling kuat itu di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, di seluruh Indonesia, Sumatera Barat itu kalau tidak salah nomor 4 atau nomor berapa tentang peredaran narkoba dan penyakit-penyakit masyarakatnya. Dan di Sumatera Barat, Padang Pariaman menjadi yang pertama dalam peredaran narkobanya. Termasuk juga di negari kita, Nagari Lima Purwi ini. Itu menjadi PR bagaimana kami berupaya dari hari ke hari, bagaimana peredaran penyakit-penyakit masyarakat, terutama untuk generasi muda kita itu bisa kita atasi dan kita kurangi. Nah, bagaimana caranya? Itulah kami di Nagari pada tahun kemarin melaksanakan penyuluhan anti narkoba. Tapi tentu semua itu tidak bisa berjalan dengan mudah tanpa adanya dukungan, terutama untuk keluarga generasi muda kita itu sendiri. Itu sebabnya Bapak sangat berharap melihat Saira dan teman-teman itu sangat bangga rasanya kan. Artinya sebagai generasi muda dan anak muda itu mau punya kemauan untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan mungkin nanti bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi menjadi PR tersendiri bagi kami di Nagari itu Saira. Memang penyakit-penyakit masyarakat, kenakalan-kenakalan remaja itu memang berkembang dengan pesatnya. Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, Bapak yakin dari tahun-tahun selanjutnya itu pasti akan berdampak. Betapa mirisnya kita sekarang mendengar kejadian-kejadian, terutama di Kabupaten Padang Pariaman, kejadian Nia Kurniasari. Iya. Sekarang baru-baru ini ada pembunuhan berantai dan mutilasi. Itu menunjukkan betapa bobroknya mental moral anak-anak muda kita. Nah, apakah kita bisa berdiam diri? Saya tentu tidak mungkin. Harus ada tindak-tindakan nyata selaku pemuka-pemuka masyarakat. Selagi kita berusaha, mudah-mudahan Allah melapangkan semua usaha kita dan melapangkan jalan kita. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, generasi muda kita paham tentang arti kehidupan dan paham akan adanya masa depan. Sebab kami yakin, Bapak yakin, seangkatan Saira ini kan artinya kan anak-anak baru mulai mencari jati diri atau mulai berkembang, pasti ingin tahu. Tapi pesan Bapak, carilah kegiatan yang positif yang berguna untuk diri kita dan lingkungan. Tinggalkan semua yang bersifat negatif, memang tidak ada gunanya. Kita pakai narkoba, mungkin sampai tengah malam, bergaul dengan anak-anak parkour, kan ada tuh anak-anak parkour. Parkour itu juga apa, nggak tahu itu apa artinya parkour itu, kata orang parkour. Itu ada beberapa daerah itu ada kedapatan ditangkap sama warga, kami di sekitar. Ya orang di jauh itu ketangkapnya di sini, dipanggil keluarganya nggak tahu. Nah, peranan keluarga itu sangat penting. Bagaimana nanti kita menjaga sanak perangkat kita atau anak dari mereka. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak terkait hal tersebut. Jadi tentu sebagai generasi muda, sembari kita dibantu oleh Bapak pihak Nagari mungkin ya Pak, atau orang tua kita untuk kita dibimbing, dan kita juga harus tahu, kita harus sadar diri Pak gitu. Harus sadar diri bahwa kita perlu memberikan hal yang terbaik juga agar kita bisa melestarikan nilai budaya. Dan seperti kata Bapak, ada kenakalan remaja juga sering terjadi saat sekarang ini Pak gitu. Jadi sebagai generasi muda kita harus tahu pemirsa di rumah semuanya agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, sebagai generasi muda harus kita pahami dulu, karena kita punya masa depan. Masa depan itu bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita. Mau dibawa kemana diri kita ini untuk ke depannya.
Jadi untuk adik-adik generasi muda harus paham akan hal tersebut, harusnya itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak terkait hal ini. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari kami Pak pada sesi kita hari ini, pemirsa YouTube semuanya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana masyarakat Nagari Pak menjaga dan melestarikan adat serta budaya di tengah perkembangan zaman Pak? Karena kan sekarang banyak nih Pak digitalisasi kan, sekarang bukan mulai sih, sudah berkembang terus menerus dan memang tidak bisa kita hentikan karena itu termasuk teknologi kan juga termasuk salah satu pembantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang kita tidak bisa memilah hal tersebut Bapak. Nah, bagaimana masyarakat dapat menjaga dan melestarikan budaya tersebut? Jadi perkembangan zaman betul-betul memang tidak bisa kita ubah atau kita alami. Memang zaman sudah hukum alamnya seperti itu. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu maju dengan pesatnya. Nah, akibat dari itu semua tentu adat istiadat yang selama ini kita lestarikan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan sedikit walaupun tidak banyak, sedikit tergerus dengan perkembangan zaman ini. Nah, bagaimana kiat yang seperti saya tanyakan tadi, kiat dari masyarakat Nagari itu menjaga kelestarian adat tadi. Nah, disitulah letaknya fungsi dari Nini Mama tadi saya. Kita selaku Nini Mama yang ada di Nagari tetap menekankan menjaga adat istiadat kita. Contohnya, dalam kita melaksanakan pertunangan sanak kemenakan kita itu tetap dibawakan adatnya. Kita berbicara kalau dalam pelaksanaan nikah pertunangan tersebut, kalau di sini namanya tukar tando, mantan tando itu babaur, itu tetap kita bawakan adatnya. Artinya dalam kita berbicara dalam melakukan musyawarah tersebut itu tetap memakai petata petitik. Nah, itu kan salah satu kita menjaga bagaimana adat istiadat kita tetap terjaga kelestariannya. Karena kami jujur para pemuka-pemuka Nini Mama di Nagari Limopuri memang ingin adat kita ini tetap lestari. Sebab yang bisa kita banggakan oleh masyarakat Minang sekarang cuma adat istiadat kita yang bisa kita banggakan. Adat kita unik, tapi bagus. Unik tapi bagus. Kalau kita paham akan adat istiadat, pasti saya kira generasi-generasi budaya lain pasti akan berbeda mengatakan kepada orang luar, saya orang Minang, saya bangga dengan adat istiadat saya. Pasti seperti itu. Tapi tentu harus dipahami dengan pemahaman yang benar tentang adat istiadat kita. Tapi secara keseluruhan kita mengantisipasi bagaimana kita menjaga dan melestarikan adat istiadat kita, masyarakat paham akan hal tersebut dan tetap melestarikan adat istiadat kita, kebiasaan-kebiasaan atau budaya itu tetap kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kita bermasyarakat. Contohnya tadi seperti yang Bapak bilang, kita melaksanakan nikah kawin, tunangan dan acara adat segala macamnya, kita tetap memakaikan petata petitik atau pepeta-pepeta adat. Jadi itu salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat di negara kita. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya terkait bagaimana kiat atau cara-cara pemirsa untuk melestarikan adat dan budaya di Nagari Limopuri, dan tentunya peran Nini Mama sangat diperlukan di sini Pak untuk hal tersebut. Selain itu masyarakat juga harus paham ya kan Pak terkait adat dan budaya dari Nagari Limopuri agar terjadi keselarasan gitu. Selain Nini Mama yang berperan, jadi tandanya kita melestarikan adat, menjaga adat kita tetap melarang atau mencegah orang di kasus. Karena memang dari adat istiadat kita di Minangkabau, adat istiadat kita melarang, tapi bukan mengharapkan. Jadi itu dua kata yang nggak berbeda tuh, sehingga melarang dan mengharapkan. Jadi kita memang melarang karena menurut adat istiadat nikah sesuku itu tidak baik dilakukan, tidak bagus dilakukan. Sebab yang dimakan ini walaupun halal kan juga baik, halalan thayyiban kan seperti itu, halal juga baik. Jadi yang kita makan itu bukan saja halal tapi juga baik. Nah, sama halnya dengan nikah sesuku tadi. Nikah sesuku tadi walaupun dibolehkan oleh agama, tapi memang tidak baik dari perkembangan kebudayaan dari suatu daerah. Itulah sebabnya
adat kita melarang, tapi bukan mengharamkan. Nah, itu perlu digarisbawahi kan. Kalau kita mengharamkan berarti adat menentang syarak, namanya adat menentang agama. Iya. Sebab dalam agama nikah sesuku boleh, tetapi adat melarang. Berarti kalau adat mengharamkan, mengharamkan, jadi itu namanya adat menentang agama, itu tidak boleh. Tapi memang melarang, memang dengan alasan-alasan tertentu. Seperti Bapak sampaikan tadi, yang namanya makanan ini, yang makan ini bukan saja halal, tapi juga baik, halalan thayyiban. Sebab kalau makanan ini yang diharam itu kan darah, bukan haram itu. Tapi kalau kayak serangga itu halal dimakan, kecoa itu halal dimakan, itu. Tapi cobalah makan kecoa tadi di depan orang banyak, pasti orang kata, makan ekor, pasti seperti itu. Makanlah itu tuh, tapi bawa jauh-jauh, jangan sampai nampak oleh orang banyak. Sama halnya dengan itu. Nikahlah sesuku, tapi jangan nampak sama orang banyak. Kalau mau nikah suku, pergilah keluar dulu. Jangan dilaksanakan di satu negara tadi. Nah, itulah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian adat tadi. Salah satunya itu. Jadi, bagaimana kelestarian adat tadi tetap selalu terjaga untuk kedepannya. Jadi itu saja. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik pemirsa di rumah, kita sangat banyak hari ini mendapatkan ilmu baru dari Bapak. Tadi dari awal Bapak sudah menjelaskan Nagari Lima Puri itu dari mana asalnya, sejarahnya, kemudian ada peranan nenek mama, kemudian ada upacara-upacara adat apa. Bapak tadi menyinggung juga terkait tradisi Batong, kemudian tradisi Bajampuy, yang selama ini kadang kita salah kaprah Pak. Ya, seperti itu. Kemudian ada Bapak membahas tentang nilai-nilai budaya yang diajarkan secara turun-temurun di Nagari Lima Puri, lalu bagaimana cara masyarakat melestarikannya, Pak. Sangat senang sekali bisa mendapat wawasan baru dari Bapak terkait hal tersebut. Kami selaku mahasiswa dari KKN UNP tahun 2025 sangat senang untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak dan dapat ilmu baru dari Bapak. Kemudian saya sebagai host merasa bangga bisa langsung berbincang dengan Bapak selaku wali Nagari Lima Puri. Baik pemirsa, mungkin ini adalah episode pertama dan perdana kita, dan semoga nanti akan ada lagi berbagai topik perbincangan yang bakal kita bicarakan Pak terkait Nagari Lima Puri. Dan nanti kita bakal buat versi tertulisnya itu di website Nagari Pak. Jadi mungkin pemirsa di rumah boleh nantikan saja website Nagari dari Nagari Lima Puri. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe, kemudian share video ini ke seluruh rekan-rekan teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Nagari Lima Puri. Baik Bapak, mungkin sekian untuk episode pertama kita hari ini. Saya selaku host minta maaf Bapak atas kesalahan atau mungkin ada pesan kata perubahan, dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak atas waktunya. Mungkin kita boleh tutup pemirsa semuanya. Baik pemirsa, sekian podcast kita untuk yang perdana hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Saira Wahida selaku host untuk hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak.